Kita cari di YouTube nih belum ada yang bahas tentang perbandingan antara Kindle Paperwhite 11th Generation dengan Onyx Books Book 3 dengan harga yang hampir sama. Oke, jadi buat kalian yang bingung cari e-reader, bisa langsung tonton aja video ini, udah kita kupas lengkap, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Handmade. Kali ini kita akan review alat baca. Jadi kita nggak akan ngerajut ya hari ini teman-teman. Kita akan review alat baca. Mungkin dari teman-teman di sini ada juga yang hobi baca. Nah, tapi kalian bingung nentuin mau beli Kindle atau mau beli Onyx, kalian bisa tonton video ini. Oh ya, buat kalian yang baru di channel kita, jangan lupa klik like video ini dan juga subscribe channel kita, karena di sini kita biasanya sering upload video tutorial rajut gratis untuk kalian. Kindle Paperwhite teman-teman, Kindle Paperwhite 11th Generation atau disebut juga Kindle Paperwhite 5 yang ukuran layarnya 6,8 inci. Di sini dia cuma ada satu warna, tapi penampakannya kayak gini. Nah, dan di sini kita punya Onyx Books Book 3 gitu ya, dengan ukuran layar 6 inci. Jadi buat kalian yang mungkin masih mempertimbangkan untuk beli e-reader supaya efisien, setelah ini kita langsung bahas ke kesimpulannya. Dan untuk kalian yang penasaran dengan in-depth reviewnya, bisa lanjut aja nonton sampai habis ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman fitur-fitur yang ada di Onyx maupun Kindle. Kalian bisa sesuaikan dengan penggunaan kalian dan kebutuhan kalian. Kalau mungkin aku akan kembali pakai Onyx ya teman-teman, karena aku butuh banget untuk banyak baca buku bahasa Indonesia di Gramedia Digital, iPusnas, dan juga ePerpus Dikbud, dan masih suka baca komik manga via Tachiyomi teman-teman. Nah, sedangkan kalau kalian yang memang mau fokus baca aja, banyak baca buku bahasa Inggris dan juga banyak beli ebook lewat Kindle Store atau Amazon Store, dan kalian suka layarnya yang jernih kayak gini, oke, aku saranin kalian ambil Kindle Paperwhite. Misalkan kalian banyak PDF, itu bisa dipilih aja. Kalau misalnya menurut kalian ukuran layar segini ini masih oke buat baca PDF, ambil aja Kindle. Tapi kalau dari aku pribadi, untuk formatnya menurut aku lebih fleksibel di Onyx ya, karena dia bisa fitur crop margin yang tadi teman-teman, dan juga banyak pilihan-pilihan format lainnya untuk PDF gitu. Nah, jadi kalian tentukan ya pilihan kalian yang mana. Kalau yang Amazon, kita udah pasti tahu ketahanannya kayak gimana teman-teman, karena aku sendiri udah pernah pakai Kindle Paperwhite sejak tahun 2013 dan sampai tahun 2022 itu masih awet banget baterainya teman-teman, dan juga kondisi device-nya masih oke banget, nggak ada kerusakan layar atau apapun ya, masih seperti like new gitu. Jadi kita tahu pasti kalau kalian beli Amazon Kindle itu akan bertahan sangat-sangat lama. Sedangkan untuk Onyx ini kita nggak tahu ketahanannya gimana, karena dia juga brand yang tergolong lebih baru dibandingkan Amazon. Nah, untuk e-reader itu biasanya pada umumnya ukurannya tuh 6 inci teman-teman. Jadi ukuran layarnya itu dari sini ke sini tuh 6 inch. Sedangkan yang Kindle ini tuh yang baru, keluaran baru tahun 2021 ini tuh dia 6,8. Jadi ini kelihatan bedanya lumayan ya ukuran layarnya. Tapi kalau kalian misalnya beli yang Kindle yang lebih murah atau di bawah ini tipenya, itu ukurannya dia 6 inch. Jadi sama seperti yang Onyx ini. Cuman kalau yang itu bezelnya dia tuh lebih lebar ya teman-teman, yang generasi ke-10. Kalau yang Onyx itu dia Android based teman-teman. Jadi kalian bisa download dari Google Play Store aplikasi apa aja yang kalian pengen gitu ya. Misalnya kalian pakai aplikasi baca Kindle, itu juga tetap bisa dibaca di Onyx. Atau misalnya punya aplikasi baca yang lain, itu bisa misalnya seperti Gramedia Digital dan lain, nanti kita akan tunjukkan juga. Sedangkan kalau yang Kindle ini cuman tertutup di ekosistemnya Amazon aja, dan nggak bisa untuk download aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Kalau yang di Onyx itu ini ya, tipisnya dia kira-kira kayak gini kalau dibandingkan sama Kindle. Jadi ini lebih tebal, terus lebih lebar yang Kindle. Untuk
ukuran lebarnya kayak gini, selisihnya ya kira-kira. Kalau yang Onyx ini untuk orang yang tangannya kecil itu enak, bisa dipegang gini dan dia dapat free case juga teman-teman. Sedangkan yang Kindle ini kalau tangannya kecil agak susah untuk megang, jadi harus megangnya gini. Tapi karena dia touchscreen, kalian hati-hati juga ini kepencet, jadi megangnya tuh biasanya dua tangan gini atau kalau enggak gini gitu, karena agak berat ya. Sedangkan kalau yang Onyx ini enaknya dia compact, jadi bisa kayak gini. Buat cewek-cewek yang tasnya kecil ini enak banget karena ukurannya ini kecil teman-teman. Kalau sama HP Android itu malah lebih tinggian HP Android gitu ya. Nah ini harganya, kalau yang untuk Kindle Paperwhite ini, kalau kalian cari di toko online kayak Tokopedia atau Shopee itu start from 2,4 jutaan. Kalau yang Onyx Spoke 3 ini sekitar 2,7 teman. Jadi ini lebih mahal sedikit karena memang dia Android base ya. Jadi dia itu open ecosystem, kalian bisa instalkan aplikasi yang lain, makanya dia lebih mahal. Nah tapi kalau Kindle, kalian misalkan beli yang Kindle Paperwhite yang generasi sebelumnya 10 generation, itu tuh harganya start from 1,3an itu udah ada teman-teman. Bahkan Kindle Basic ya, yang masih displaynya itu masih sunken ya, atau masih nggak flush kayak gini di bezel terus agak masuk gitu ya untuk layarnya, itu tuh start from 1,2 juta tuh udah ada barunya. Kalau kalian cari yang second malah di bawah 1 juta itu banyak banget teman-teman. Dan biasanya kalau orang-orang yang punya e-reader bekas itu kondisinya masih oke banget karena rata-rata emang dia ini lebih durable dibandingkan kayak tablet-tablet Android. Dan rata-rata yang pakai itu biasanya orang yang pecinta dan suka sama buku, jadi biasanya itu lebih ngerawat ya sama device-nya gitu. Kita nyalakan tombolnya ini di atas, yang ini di bawah sini. Nah ini langsung nyala ya teman-teman. Kalau udah pernah di setup dan udah cuma dimatiin biasa, itu dia langsung masuk ke halaman utama. Sedangkan yang ini dia restart seperti Android ya. Ini untuk layarnya. Nah jadi di sini buat temen-temen yang mungkin bingung ya, loh kok punya Kindle atau e-reader banyak banget gitu. Jadi di sini yang Kindle ini kita sewa teman-teman di Tokopedia. Jadi buat kalian yang masih penasaran tapi masih belum komit untuk mau beli, kalian bisa ya nanti klik di linknya Tokopedia, saya tulis di description box di bawah. Itu ada yang menyediakan jasa sewa Kindle teman-teman, dari Kindle Paperwhite 10 dan Paperwhite 11. Jadi ini rate sewanya tuh 50.000 3 hari, lalu hari keempat 50.000, hari ke selanjutnya itu per harinya 50.000. Tapi kalian bayarnya itu 1.500.000 atau 1.700.000 untuk uang deposit. Nanti kalau udah ini kalian kirim balik ke penjualnya, nanti akan di refund uang kalian, dikurangi biaya sewa kayak gitu. Jadi oke banget buat kalian yang penasaran tapi pengen nyobain dulu gitu ya, enak atau enggaknya. Nah, jadi yang punya saya tuh yang ini, yang Onyx, dan ini tuh Paperwhite karena saya penasaran banget bedanya kayak gimana, karena banyak temen-temen yang bilang ya kalau layarnya Kindle tuh lebih enak dan lain-lain. Jadi saya pingin bandingin, dan di sini saya juga punya pengalaman sebelumnya itu pakai Kindle Paperwhite 6 ya. Jadi atau dibilangnya Paperwhite 2 gitu, 6th generation. Itu yang bezelnya itu masih ke dalam gitu ya, masih sunken, dan layarnya itu masih 6 inch gitu. Tapi waktu udah saya jual. Nah, ini dia lebih lebar ya. Jadi dari starting up pertamanya kita bisa lihat kalau Kindle ini lebih cepat. Jadi dinyalain langsung dia nyala aja, masuk ke home, sedangkan yang ini tuh dia restart. Nah, lalu yang kedua di home-nya itu Kindle tuh layoutnya kayak gini ya. Jadi library kita di sini. Terus ini kalau misalnya saya ini login ke Amazon Store, register device, maka reading di tempat reading list ini akan muncul yang saya suka di Kindle Store-nya itu apa aja, itu akan muncul di sini. Dan di sini tuh iklannya. Jadi yang dibilang Kindle with ads kayak gitu, itu kalian nggak perlu takut, dia itu nggak muncul di tengah-tengah kalian baca kayak YouTube gitu ya, lagi nonton terus muncul iklan, bukan kayak gitu ya. Tapi dia tuh cuma muncul di bawah aja kecil, atau kadang kalau misalnya kalian matikan biasa gini, nah kondisi dia off. Nah ini kan kalau saya yang muncul ini booknya ya, cover booknya. Nah kalau yang Kindle Ads itu kadang munculnya itu
iklan untuk buku lain kayak gitu. Tapi selama waktu saya pakai yang Kindle sebelumnya ya, yang Kindle 6th Generation, menurut saya ads-nya itu nggak ganggu, karena kadang itu malah kita dapat rekomendasi buku yang bagus ya, yang sesuai dengan genrenya yang kita suka gitu. Tapi karena kita di Indo itu bisa juga dimatikan ads-nya dengan cara yang mudah banget, tinggal kontak ke CS-nya Amazon. Nanti kalau kalian beli di toko online itu biasanya dikasih tahu sama sellernya cara matikan ads-nya kalau kita di Indo gitu ya. Jadi bisa dimatikan aja ads-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa klik your library. Di sini muncul buku-buku kita ya. Di sini tuh saya masukinnya itu lewat komputer teman-teman, di sideload biasa pakai kabel. Ya di sini kita udah pakai USB Type C. Di sini juga sama USB Type C juga. Kalau yang generasi sebelumnya itu kayaknya masih micro USB ya, ininya untuk charging portnya. Jadi tampilannya dari awal kayak gini perbedaannya. Kalau di Onyx ini langsung home-nya library itu kelihatan cover bukunya teman-teman. Bagusnya itu ya, meskipun kalian tuh sideload atau nggak beli di store resmi, nah dia tuh tetap nih ya muncul covernya. Meskipun ini saya download sendiri tuh saya masukin, karena basisnya Onyx dia itu device ya, pembuat device. Sedangkan kalau Amazon dia ini selain pembuat device, dia itu juga jualan ebook teman-teman. Jadi otomatis dia nggak mendukung buku-buku yang tidak dibeli dari Amazon Store kayak gitu. Nah ini kelihatan ya covernya semua. Ada sih caranya, kalau misalnya kalian mau ini covernya itu kelihatan, kalian bisa sideload pakai namanya Calibre atau Calibre gitu ya. Itu software di komputer, di Windows maupun Mac itu ada. Kalau kalian masukannya pakai Calibre, itu akan muncul book covernya kayak gitu. Tapi kalau kita copy biasa dari komputer itu nggak muncul book covernya. Nah kalau kalian mau dibahas caranya untuk masukin pakai Calibre, bisa tulis di kolom komentar ya untuk munculin book covernya. Nah yang pertama kita akan bahas dari layar ya teman-teman, resolusi layar. Nah untuk layar Kindle ini, kalau menurut saya dari pemandangan mata saya itu dia jauh lebih jernih. Jadi seperti white background, terus tulisannya itu hitam. Jadi seperti tulisan black di kertas putih. Sedangkan kalau yang Onyx ini dia tuh agak abu ya teman-teman. Warnanya tuh lebih seperti light gray warna belakangnya. Jadi ini kondisi, coba ya. Ini saya matikan lampunya. Saya matikan. Nah, ini sama-sama kondisi mati. Kalian bisa lihat. Dia itu lebih seperti abu ya tulisannya. Sedangkan yang ini tuh kayak hitam banget dan kertasnya tuh lebih putih ya warna backgroundnya. Ini kalian bisa lihat. Nah, saya buka aja salah satu buku. Kita buka buku yang sama ya. Nah, di sini kita buka buku yang sama teman-teman, di page yang kurang lebih sama. Saya akan atur fontnya supaya mirip ya. Di sini. Oke, nah ini fontnya agak lumayan mirip. Itu kita bisa lihat layarnya, yang di sini Paperwhite, yang di sini Onyx. Oke. Ya, kalian bisa lihat. Dia tuh kayak lebih abu. Untuk glare-nya sama ya, anti glare, kecuali pas kena cahaya kayak gini. Tapi kondisi normalnya dia anti glare. Ini kalian bisa pause dan lihat perbedaannya. Yang di Kindle itu dia jauh lebih jernih. Padahal ini tuh kerapatan pixelnya sama ya teman-teman, 300 ppi. Untuk layarnya itu sama. Tapi saya merasa yang di Kindle tuh lebih natural hasilnya dan lebih jernih ya. Lebih mirip seperti kalian baca physical book kayak gitu. Untuk Onyx, positifnya dia itu adalah kita bisa atur dari tingkat kegelapan dan kecerahan ininya, tulisannya ya. Misalkan di sini tuh ada menu dark color enhancement, kalian bisa maksimalkan. Itu dia akan lebih gelap teman-teman. Tuh kalian lihat ya, lebih tebal kan dia warnanya.
Jadi untuk mungkin orang-orang yang matanya agak kurang jelas itu enak, bisa lebih tebal seperti dicetak tebal gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi normal, kondisi biasa, nah ini dia lebih kayak dark gray gitu. Caranya supaya lebih enak dilihat itu biasanya saya tetap nyalakan front light tapi kecil aja ya. Jadi kita ada warm light sama cold light. Ini saya nyalain dua-duanya tapi kecil aja. Jadi dia akan terlihat lebih putih ya dibandingkan dengan jika dimatikan semuanya. Nah kayak gini kan terlihat lebih putih ya dibandingkan dengan ini, kan hampir sama kan. Jadi itu cara ngakalinnya kalau kalian pakai Onyx tapi kalian mau tampilannya tuh lebih bagus ya di mata gitu. Jadi di sini tuh enaknya dua-duanya udah punya front light, kalian bisa baca dalam gelap atau misalnya mau tidur itu nggak masalah, nggak perlu nyalain lampu dan dia nggak ngerusak mata ya karena dia bukan LCD gitu. Jadi dia lampunya itu bukan dari bawah ke atas ke mata kalian, tapi dia tuh dari samping ya, atau front light bilangnya. Nah ini brightness-nya saya nyalain warmnya. Nah ini udah ada warm light juga ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat paper white ya, memang putih ya dia. Nah ini saya tap ya untuk next, kalian bisa lihat. Saya tukar, coba. Tetap ya, yang paper white lebih cepat. Dan untuk paper white yang baru ini teman-teman, dia tuh nggak ada full page refresh ya sepertinya kalau saya lihat. Biasanya jadi kalau di Kindle itu dulu yang zaman dulu yang paper white sebelum versi ini itu setiap 10 page atau berapa itu dia akan full refresh ya, dia gelap terus ganti ke warna baru seperti yang di Onyx. Kalau di Onyx ini kayaknya beberapa page dia akan full page refresh. Kalian bisa lihat ya, misalkan, nah itu dia full page refresh. Kalau di sini itu kayaknya enggak, dia nggak ada full page refresh sama sekali. Dan untuk ghostingnya atau sisa ya, biasanya kan kalau di e-ink itu sering ada kayak sisa-sisa residu dari gambar sebelumnya. Itu di paper white ini tuh minimal banget. Jadi kayak meskipun dia nggak full page refresh, dia tuh kayak hampir nggak ada ghostingnya dulu. Bagus banget layarnya. Sedangkan kalau di Onyx ada sih ghostingnya sedikit, cuman nggak parah, masih oke banget kok. Ya kan, hampir nggak ada kan. Nah itu tadi dari segi layar. Jadi untuk layar dari kejernihannya saya kasih nilai buat Kindle Paperwhite ini ya. Tapi untuk Onyx juga dia masih oke banget. Jadi ini kira-kira 10/10, yang ini 8,5/10. Oke, dari segi layar. Dan dari warm light-nya untuk Kindle ini arahnya lebih kuning. Kalau yang Onyx ini lebih orange teman-teman. Jadi misalkan ini warm light-nya saya mentokin ya. Nah dia kan ini, kalau kalian lihat dari mata langsung itu dia tuh lebih orange. Sedangkan kalau yang ini dia tuh kayak lebih kuning arahnya teman-teman. Nah ya kan, kalian bisa lihat ya, ini tuh kuning tuh, ini tuh orange, lebih orange gitu. Nah tapi kalau kondisi kalian baca di cahaya ruangan itu biasanya sih nggak terlalu pengaruh ya. Kalau yang warm light itu biasanya untuk malam hari gitu. Oke, yang pertama dari layar, warna, ketajaman, oke banget di Kindle Paperwhite. Dan yang kedua, untuk front light, itu lampunya ini di Kindle buat kalian yang suka banget baca di dalam gelap, brightness-nya dia itu teman-teman, itu bisa hampir nggak ada. Jadi ini tuh kelihatan banget kalau kalian di ruangan yang gelap. Itu misalnya levelnya itu cuman 3 kayak gitu ya misalkan, atau katakanlah 5 gitu ya, ini di ruangan yang gelap total itu kalian masih bisa baca dan itu tuh nggak nyakitin mata. Sedangkan kalau misalnya di Onyx itu saya sering di setting terendahnya dia, katakanlah ini ya misalkan di setting terendah banget tapi masih on gitu, itu kalau di ruangan yang gelap total dia ini masih cukup terang dibandingkan ini.
jadi kayak masih agak nggak enak gitu ya di mata, karena terasanya tuh agak kenceng gitu lah rasa cahayanya ketika dia bener-bener mati total lampunya. Tapi untuk kalian yang nggak sering baca dalam gelap, nggak masalah sih sebenarnya, karena nggak terlalu pengaruh gitu. Jadi untuk Onyx itu warna lampunya dia lebih bright, dan sedangkan Kindle warnanya dia lebih soft. Untuk kalian yang suka baca dalam gelap, kemungkinan besar akan lebih suka pakai yang Kindle ini. Tapi karena saya pemakai Onyx sebenarnya, menurut saya itu nggak masalah juga ya pakai yang Onyx dengan settingan front light terendahnya gitu. Nah lalu lanjut kita ke menu dan interface ya teman-teman. Jadi untuk di Kindle di sini tuh kita bisa tap atas dan dia ada pilihan-pilihan seperti go to. Ini kalian bisa ke bab-bab berikutnya kayak gitu. Terus notes. Jadi ini highlight kalian akan muncul dan kalian bisa langsung ke notes yang highlight yang mana kayak gitu. Dan kalau kalian mau kasih notes juga bisa, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kalian tambahkan tulisan note terus kalian mau ketik apa gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini, oh ya nanti aja itu kita bahas untuk keyboardnya. Nah untuk note seperti itu, go to ya. Lalu untuk bookmark kalian bisa langsung pencet atas gini bookmark, kayak gini untuk nge-bookmark halaman. Oke. Lalu menu lain itu di sini dia ada disable touchscreen. Itu tujuannya supaya kalian nggak mudah kepencet. Misalkan kalian pegang gini, terus kan sering kayak gini ya, terus gini ya nggak sengaja kepencet gini. Nah kalau di disable touchscreen itu kalian kalau mau pindah halaman itu dengan cara swipe. Misalkan saya disable ya ini ya. Nah ini kalau pencet-pencet gini nggak masalah. Jadi kita kalau mau pindah halaman harus cara sadar kita swipe. Oke. Nah cara supaya dia nggak supaya mati settingan disable touchscreen-nya, kalian bisa pencet tombol power 1 kali. Oke, setelah itu kalian bangunkan lagi, kalian wake up lagi. Nah, setelah itu dia akan kembali normal, gitu ya. Jadi disable touchscreen itu menghindari kalian nggak sengaja kepencet-pencet gitu. Terus di sini kita ada untuk formatnya, dia ada banyak banget. Fontnya itu ada Cecilia Condense, Bookerly. Kalau yang buat saya paling enak itu di Bookerly, kayak gini tampilannya, dan Amazon Ember. Ini ya. Nah, ini enak banget gitu. Lalu untuk ini saya kembalikan ke Cecilia Condense ya, supaya mirip seperti yang di sini. Lalu di sini kita ada themes. Themes itu yang bawaannya dia custom, compact, large, standar. Kalau misalnya kalian ganti kayak gini dia jadi tulisan besar, terus jaraknya besar gitu ya. Kalau misalnya kalian ganti ke compact, dia jadi kecil banget tulisannya, tapi masih oke ya. Nah kalau saya biasanya ke custom ini. Terus ada layout, itu orientation, margin, spacing ini line spacing. Terus margin ini untuk tepi-tepinya ini. Nah orientation ini landscape atau portraitnya. Cuman kalau di Kindle ini jeleknya dia cuman bisa satu arah aja, kayak gini aja gitu ya. Ini kita bahas perbandingannya. Kalau di sini itu di Onyx, nah dia tuh formatnya tuh bisa macam-macam banget teman-teman. Sorry ini dari atas. Nah ini rotationnya itu kalian bisa bebas, bener-bener bebas. Bisa misalnya arahnya ini ya, ini arahnya nanti gini. Lalu kalau ini arahnya tuh gini, sama kayak Kindle tadi itu. Nah kayak gini kan, ini kan sama. Sedangkan kalau kita orang yang nggak kidal, seringnya kan megangnya tuh gini teman-teman. Lah di ini di Kindle ini saya nggak tahu caranya gimana supaya dia arahnya itu kebalik ke arah sana gitu, ke kayak gini kan harusnya kan gini ya. Ini nggak tahu caranya gimana. Oke, nah untuk ini ya, untuk rotationnya dia lebih banyak pilihannya. Lalu untuk margin, oke, jadi untuk interface-nya, kalau di sini tuh tadi kita bilang ini ya teman-teman, untuk menunya Onyx itu kalau kita tap tengah kayak gini, dia ada table of content. Ini nah di sini sama seperti Kindle tadi yang di go to itu, ini kelihatan ya bab-babnya kayak gini.
kalian bisa langsung masuk ke bab tertentu, lompat misalnya. Terus di sini kita ada bookmarknya kalian, sama kayak ini di notes gitu ya, ini kelihatan bookmarknya kalian. Terus sama highlightnya kalian juga kelihatan di sini. Ya, jadi yang kalian stabilo ini tuh kelihatan di sini. Menu lain selain table of content, di sini dia ada progress. Dan enaknya di Onyx ini dia tuh format atau settingannya tuh lebih user friendly dan lebih banyak ya macamnya teman-teman. Misalnya di sini tuh kita bisa ini kayaknya pindah langsung 10 halaman mundur gitu ya teman-teman. Terus yang ini itu kita bisa audio. Jadi kalian bisa konekin Bluetooth ke Onyx-nya ini dan kalian text to speech. Jadi kalian dengerin dari Google-nya yang bacain ini tulisannya. Jadi mirip seperti audiobook tapi tanpa langganan Audible gitu ya. Oke banget ya. Kalau di Kindle ini kalian harus langganan Audible karena di sini meskipun Kindle ini juga udah bisa connect Bluetooth, tapi dia nggak bisa text to speech teman-teman masian. Di sini ada menu auto flip. Jadi misalnya kalian ini tipe orang yang suka baca sambil makan misalkan. Nah ini tuh bisa di prop aja. Kalian pakein ini ya standing. Lalu dia bisa auto page turn. Misalnya kalian kecepatan bacanya itu 1 menit. Berarti kalian set aja ini 60 second, 60 second. Lalu kalian langsung oke. Nah ini nggak perlu ya timer. Kalau timer berarti 15 detik kemudian baru mulai kayak gitu. Misalnya kita langsung jalan, kita langsung oke. Nah ini dia kan auto page turn. Bentar, ini saya exit ya. Ini saya coba bikin 10 detik ya buat kalian supaya bisa lihat. Misal ini 6 detik, kita oke. Start auto page turn. Nah, ini ya dia auto page turn ya. 6 detik dia pindah. Nah, kayak gini. Misalnya kalian set 1 menit lebih kayak gitu ya juga bisa ya. Jadi bebas tergantung kecepatan bacanya kalian masing-masing. Oh iya teman-teman, satu lagi fitur yang oke banget ada di Kindle Paperwhite itu adalah dia bisa set book cover sebagai screensaver ya. Jadi misalkan kita lagi baca buku ini, ketika dia sleep atau misalnya mati, itu dia akan menampilkan buku cover yang lagi dibaca. Kalau misalnya buku covernya itu bagus, berarti screensavernya juga bakalan bagus ya teman-teman. Dan itu bisa dinyalakan di menu setting ya. Jadi kalian bisa cek di setting, lalu ada pilihan display cover ini kayak gitu ya. Nah lalu selain itu juga di Kindle Paperwhite ini ada fitur yang namanya X-ray teman-teman. Jadi kalian bisa klik di menu, klik di sini ada menu X-ray. Nah kebetulan ini buku yang saya masukin ini bukan yang beli di Amazon Store ya. Tapi kalau misalnya seandainya ini kalian beli yang resmi dari Amazon Store, itu kita klik X-ray, di situ akan muncul nama-nama karakter yang ada di buku itu. Terus habis itu dia muncul di halaman berapa aja. Terus misalnya ada tempat-tempat yang dibahas di buku itu juga muncul. Jadi kayak semacam sinopsis dari karakter-karakter dan tokoh, tempat-tempat yang penting ada di buku. Jadi enak banget, misalnya kita lupa orang ini tuh siapa sih, kayak gitu bisa lihat di X-ray. Berlaku untuk buku-buku yang dibeli di Amazon Store ya teman-teman. Onyx itu dia tidak bisa display book cover sebagai screensaver. Nah tapi kok ini bisa ya book cover? Jadi sebenarnya ini tuh bukan buku yang lagi saya baca, tapi saya memang download gambar-gambar buku, jadi gambar-gambar book cover. Lalu saya akan atur di menu screensaver teman-teman. Jadi kalian bisa klik di apps ini, lalu pilih menu screensaver. Nah di sini itu bisa pilih custom gambar. Jadi misalkan screensavernya ini kalau untuk bawaannya itu ada gambar Onyx teman-teman, gambar yang ada di Onyx gitu ya maksudnya. Nah seperti ini, gambar seperti kerang-kerang ini bawaannya. Sedangkan yang ini saya download dari browsernya Onyx ini sendiri, karena Onyx ini udah bisa browsing juga. Jadi kita bisa download sendiri, lalu saya select aja yang mana yang mau dijadikan screensaver. Nanti dia akan di random gitu ya, bergantian. Jadi itu oke banget kalau kalian suka dengan gambar-gambar buku, atau misalnya kalian download gambar book cover yang sedang dibaca sekarang. Nah itu bisa, nanti akan muncul sesuai itu, tapi nanti random ya. Misalnya kalian download
pilih 6, berarti nanti akan 6 gambar digilir kayak gitu. Terus di sini kita ada untuk langsung pindah ke halaman tertentu dengan cepat kayak gini, bisa langsung di scrubbing ya kayak gini. Ini juga bisa. Nah ini bisa juga kayak tampilannya gini. Kalau nggak jadi bisa back aja. Oke. Terus setelah itu di sini dia ada format. Formatnya ada font size. Terus ketebalannya bisa diatur juga. Jadi enaknya di Onyx ini bisa atur ketebalan. Kalau di Kindle juga bisa ada teman-teman, tapi untuk font-font tertentu nggak bisa. Jadi misalnya kayak gini ya, fontnya ini tadi kan ada macam-macam, Cecilia Condense dan lain-lain. Nah, ini tuh boldnya not available karena ini saya sideload. Bukunya ini bukan beli dari Amazon Store langsung kan, jadi dia nggak mendukung gitu. Dan untuk di sini di Onyx itu bisa, meskipun bukunya kalian sideload itu tetap bisa ya, diboldin kayak gini itu bisa. Terus untuk font size-nya, nah kalau font size itu Kindle tuh bisa sampai kecil banget teman-teman. Misalnya ini size-nya saya kecilin 1 ya. Nah itu bisa sekecil ini, sekecil koran. Sedangkan kalau yang di Onyx ini dia paling kecilnya itu segini. Oke sih, masih oke juga gitu. Tapi kalau begitu kalian pas 1 tuh langsung besar dia gitu ya. Terus font, nah untuk font enaknya di Onyx ini kalian bisa sideload teman-teman. Jadi kalian bisa masukin font-font favorit kalian. Misalnya kalian suka Merriweather atau apa, nah itu kalian bisa download TTF-nya, file TTF-nya, terus kalian instalkan ke Onyx. Jadi kalian bisa pakai font apapun di Onyx ini. Gitu, ini ada English dan lain-lain ya. Contohnya kalau yang saya suka itu ini Noto Serif. Terus ada juga yang kayak ini. Nah ini kan nggak umum ya dipakai di buku ya. Ini juga ada dia di sini. Misalnya Dancing Script. Ini kan nggak umum ya sebetulnya. Tapi bisa diinstalin aja gitu. Kalau untuk lebih jelasnya, kalau kalian pengen kita bahas cara install font, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba kulik-kulik lagi. Nah oke, ini back ya. Lalu spacing style ini bisa diatur juga. Untuk word spacing itu bisa diatur. Nah kayak gini, jadi bener-bener huruf per huruf itu bisa ya, bisa diatur, enak banget. Terus selain itu line spacing juga bisa diatur sama kayak di Kindle. Tapi enaknya kalau di Onyx ini bener-bener poin per poin teman-teman. Kalau di Kindle itu dia spacing cuma ada 3, compact atau medium atau besar kayak gitu. Sedangkan kalau di Onyx ini kalian benar-benar bisa scrubbing. Kalian mau tinggi apa jaraknya itu bisa. Terus paragraph spacing berarti antar paragraf ini sama aja kayak mirip kayak line spacing. Lalu margin top and bottom dan left and right itu bisa dipisahkan ya settingannya. Kalau di sini cuman marginnya pokoknya ini, lalu tengah dan paling lebar seperti ini. Nah, satu lagi kelebihan untuk Paperwhite ya. Jadi kalau sebenarnya dari segi customization itu lebih oke di Onyx karena kalian bisa poin per poin yang ngaturnya kayak gini. Bukan cuman pilihan 1, 2, 3 gitu aja. Tapi dari ini marginnya dia itu bisa sampai kecil ya kayak gini. Sedangkan kalau di sini misalnya saya mentokin ya marginnya kalau nah ini kan ini nyamping banget. Kalau misalnya saya besarin mentok itu cuman segini aja jaraknya dari samping. Nah sedangkan ini bisa jauh. Gunanya apa kalau marginnya besar? Kalau semakin besar margin kalian bisa speed reading ya. Jadi kalian baca tuh lebih cepat gitu. Semakin ini mengecil ini tuh lebih cepat. Tapi kalau kalian ini lebar itu lebih lama ya karena kan mata kalian tuh dari sini ke sini balik lagi ke sini gitu. Jadi kalau untuk speed reading itu lebih mendukung di Kindle Paperwhite gitu ya. Terus untuk di sini ada lagi kontras. Kontras ini bisa untuk menu sharpen image. Misalkan kebetulan ada foto di buku kalian bisa di sharpen atau ditajamkan supaya lebih kelihatan. Terus ada dark color enhancement, ini meninggikan kontras gitu ya. Misalnya ini saya naikkan, dia itu akan lebih hitam dibandingkan kalau ini kecil. Nah ini kelihatan lebih nggak kontras gitu ya. Oke, terus habis itu dia ada menu dictionary di sini, search sama ini setting ya. Misalnya kalian itu mau
Nah, kalian tuh mau bentuknya mirip Kindle nih. Kalau Kindle kan segini itu back, lalu ke segini ke sana itu semuanya next page, lalu atas ini menu. Nah, di sini ada juga teman-teman yang mirip kayak gitu ya. Ini ya, contohnya ini ya. Jadi ini tuh next page semuanya, terus ini back, lalu yang T ini menu gitu. Dan kalian bisa custom juga. Kalau di saya custom kayak gini. Jadi ini next page, ini back page, lalu ini menu, dan ini full refresh gitu. Jadi ini lebih custom ya sebenarnya gitu. Terus untuk di Kindle dia itu ada menu dictionary builder teman-teman namanya. Itu kalian misalnya ya, ini kebetulan karena saya sewa, jadi saya nggak bisa register ke Amazon account saya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian beli dan kalian lagi register, itu dia kan bisa ada fitur dictionary. Jadi kalian misalnya nggak ngerti kata-kata ini, kalian tuh bisa langsung pencet, dan ini ada pilihan Wikipedia, Translation atau Google Translate, dan juga Dictionary. Nah, kalau misalnya kalian login kan ke Amazon account, itu dictionary-nya tuh offline teman-teman. Jadi tanpa wifi pun kalian bisa tetap lihat. Kalau yang online itu Translation sama Wikipedia. Nah, selain itu, kalau kalian login kan ke Amazon account kalian, word atau kata-kata yang kalian search itu akan otomatis masuk ke vocabulary builder namanya. Jadi dianggapnya sama si Kindle kalau kalian tuh nggak ngerti sama kata-kata itu. Jadi sama dia tuh langsung di note, oh kamu nggak ngerti kata-kata ini ya, oke aku simpen. Jadi lain kali kalau kalian mau review kata-kata apa ya yang udah aku pelajarin, itu kalian bisa lihat di halaman utamanya Kindle gitu. Itu enak banget untuk kalian yang mau belajar bahasa Inggris dengan mulai belajar membaca dulu ya buku-buku bahasa Inggris gitu. Nah, sedangkan di Onyx ada juga fitur yang mirip teman-teman, vocabulary builder, enak juga bisa dibuat belajar. Itu misalnya ya, saya nggak ngerti kata-kata ini, saya tinggal klik, lalu dia kan keluar dictionary-nya. Nah, mirip kayak gini ya, misalnya di Kindle. Jadi dictionary-nya itu bukan bahasa Indonesia teman-teman, tapi bahasa Inggris yang lebih simple artinya kayak gitu. Jadi misalkan gini ya, advantage, misal saya nggak ngerti, nah dia jelasin something that helps you to be more successful than others, berarti keuntungan seperti itu ya, kita jadi ngerti artinya keuntungan. Terus di sini kita bisa install dictionary yang lain selain bawaannya. Nah ini macam-macam. Terus nah fitur vocabulary builder di Onyx itu kalian bisa pencet tombol plus di sini kecil, masuk ke list vocabnya kita yang pernah kita cari. Kalau misalnya kalian mau lihat, bisa lihat di sini. Nah, ini words yang pernah saya cari apa aja. Misalkan tadi advantage, angst, malaise, sedated. Nah, ini kalian bisa belajar lagi gitu ya. Bisa paham, oh ini artinya ini gitu sambil belajar baru. Gitu. Jadi nggak kalah ya, Onyx juga ada fitur vocabulary builder mirip dengan si Kindle. Oke, lalu untuk menu highlight. Untuk menu highlight itu kalian bisa langsung pencet dan drag ya kayak gini. Dan dia akan keluar menu undo, nggak jadi not search atau Wikipedia atau translation. Seingat saya kalau misalnya ini tuh kalian konekin ke Amazon account kalian, itu ada beberapa pilihan tambahan lain gitu ya. Kalau kalian ada yang pakai Paperwhite, bisa tulis di kolom komen ya, apa aja sih menunya kalau misalnya kalian highlight selain di highlight gitu ya. Nah kalau di sini ini sama caranya, kita tinggal drag kayak gini. Tapi menurut saya itu untuk responsivitas layar itu lebih bagus di Kindle. Jadi misalkan saya pencet ini, nah saya pingin sampai kata-kata it ini. Nah ini kadang tuh lebih teman-teman. Terus atasnya juga nggak pas di sini ya. Jadi ini kita tarik lagi ke sini. Nah ininya kayak kalian geser-geser gitu. Jadi Onyx ini lebih mirip seperti Android teman-teman. Kalau kalian pencet di Android itu kan di tengah huruf pun bisa ya dia huruf O gitu ya. Mulai monkey misalnya mulai huruf ongki gitu, itu bisa. Kalau di Kindle dia itu langsung ngedetek satu kata lengkap. Misalnya kata resolving, saya pencet di tengah-tengah sini. Nah ini dia langsung nge-highlight dari awal. Sedangkan kalau ini, misalkan saya cari kata-kata yang panjang ya. Nah quest gini aja itu bisa teman-teman di tengah-tengah. Jadi benar-benar harus dipaskan gitu. Terus untuk menu highlightnya di sini lebih lengkap. Kalian bisa pilih warna. Kalau di Kindle tuh warnanya dia kayak gini ya highlightnya.
jadi dark gray, tulisannya hitam. Kalau yang di sini tulisannya tuh putih. Tulisannya putih, terus ininya tuh hitam banget. Atau kalian bisa kayak gini. Nah ini ya, dark gray, tulisan putih. Bisa juga cuman underline aja. Ini underline lurus, wavy, sama putus-putus. Terus ada juga menu yang kayak mirip Kindle nih teman-teman. Jadi tulisannya tetap maunya hitam. Saya contohin ya. Nah ini kalian misalnya pilih yang ini. Nah kayak gini. Ini mirip dengan di Kindle. Cuman memang lebih enak di Kindle ya. Karena nggak terlalu gelap nih warna highlightnya. Kalau di sini dia gelap banget. Makanya saya lebih suka pakai yang tulisan putih aja. Lebih kelihatan. Ya. Kalau di underline ya berarti cuman underline aja nih kayak gini, lucu ya. Terus bisa tambahin note juga sama kayak di Kindle. Itu di copy teman-teman. Kalau note itu kalian bisa tambahin, nah ini note yang di sini. Saya note ya. Nah misalnya test note. Nah untuk keyboard itu jauh lebih responsif di Kindle. Jadi kalau kalian suka note taking itu oke di Kindle teman-teman. Kalau di Onyx ini keyboardnya itu agak lebih lemot ya, karena menurut saya karena operating system dia itu Android, dia itu lebih berat. Kalau di Kindle karena dia itu operating systemnya dia sendiri, jadi lebih enak ya. Misalnya sini saya tes note. Nah ini kalian bisa lihat ya, lebih cepat ya. Misalkan saya pencet satu huruf ya, ini Y. Halo. Nah, ini lebih cepat. Kalau di sini halo. Ya masih oke juga, cuman lebih tidak terlalu responsif. Nah ini spasinya nggak kepencet. Oke, gitu ya. Jadi untuk fitur note taking lebih oke di Kindle. Kalau untuk pilihan format semua lebih oke di Onyx. Lalu untuk di Onyx itu ada menu kayak gini. Ini enak banget. Ini bisa nunjukin kalian lagi di bab apa. Jadi sekarang saya ada di bab Meditation and Mental Strength. Halaman ke-27 dari 53 halaman pada bab ini, dan saya di halaman 243 dari 338 halaman dari keseluruhan buku. Jadi dia lebih compact, menunya semuanya muncul ya. Kalau di Kindle itu dia positifnya adalah ada menu ini waktu. Jadi kalian klik kelihatan ya 1 jam 28 menit tersisa di buku. Jadi dia akan baca reading habitnya kita, kecepatan bacanya kita itu diestimasikan sama dia. Terus ini persentase, dan kalau kayak pencet bisa location berapa gitu ya. Lalu page berapa. 8 minutes in chapter. Jadi di bab ini tinggal 8 menit lagi. Gitu. Jadi itu enaknya di Kindle. Nah, itu positif Kindle. Tapi nggak kalah Onyx teman-teman. Onyx itu ada karena kalian bisa install apps apapun. Itu kalau saya install apps Kindle di Onyx itu ada menu ini sepersis teman-teman sama ini 8 minutes live in chapter itu ada teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya udah punya koleksi buku banyak dari Amazon atau Kindle, terus kalian pingin ke Onyx, terus kalian takut aduh nanti harus masukin bukunya ribet nih, nggak usah bingung karena dia tinggal install apps Kindle aja, nanti langsung library kalian itu masuk semuanya. Jadi ini ya, saya contohin. Ini mirip seperti apps Kindle yang ada di HP Android. Nah, ini library saya tuh masuk semua, teman-teman. Nah, tinggal saya download ulang aja, gitu. Ya. Jadi nggak usah bingung. Terus untuk buku ininya, untuk menunya, mirip dengan Kindle yang asli. Gitu ya. Cuman dia lebih ghosting. Kelihatan ya, lebih kelihatan kayak karena dia nggak full page refresh gitu, dan sebenarnya kan ini tidak optimize di device ini karena kan Kindle-nya ini punyanya ini sebetulnya apps-nya gitu ya. Nah saya bisa refresh kayak gini aja. Nah udah aman, full page refresh langsung kelihatan jernih lagi ya. Nah ini muncul location persis seperti ini, seperti di sini. Saya pencet, nah ini dia akan learning reading speed. Nanti dia akan muncul berapa menit left di chapter gitu. Karena saya jarang pakai, makanya dia nggak keluar ya reading speednya berapa. Saya pakai bawaannya ini tadi ya, jadi Neo Reader, pakai bawaannya Onyx.
Terus menunya kalau yang di Kindle ini juga mirip seperti Kindle yang ini ya, device Kindle-nya. Nah, ini ada menu-menu font seperti yang ada di Paperwhite, Bookerly yang tadi ya teman-teman, Amazon Ember, terus Amazon Ember Bold. Lalu Themes-nya mirip seperti di Kindle, compact, standard, large, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi untuk pengalaman bacanya dia di aplikasi Kindle, dia mirip dengan di Kindle asli. Meskipun ini kondisinya di Onyx ya. Dan page turn-nya juga cepat teman-teman. Kalau kalian bandingin ya. Nih saya coba ya, 1, 2, 3. Nah, sama kan cepatnya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kalian pakai aplikasi Kindle, itu dia lebih responsif layarnya jadinya. Karena kan berarti aplikasi Kindle itu lebih ringan dibandingkan aplikasi Neo Reader bawaannya Onyx gitu. Jadi kalau pakai aplikasi Neo Reader bawaan, itu dia akhirnya lebih lambat page turn-nya gitu. Kalau kalian nggak suka pakai yang bawaan, kalian install aja Kindle di sini gitu. Oke, gitu dulu untuk masalah reading experience ya teman-teman. Lalu apalagi ya, kita bahas tentang format teman-teman. Untuk format buku yang bisa masuk di Kindle itu terbatas teman-teman. Dia hanya bisa terima MOBI dan PDF gitu. Kalau kalian sideload atau kalian tancapin ke komputer, itu kalian bisanya hanya MOBI dan PDF. Terus kalau yang sekarang lagi rame ya, katanya bisa pakai EPUB nih gitu. Itu tuh harus di send to Kindle. Jadi misalnya kalian punya file buku EPUB, beli di Google Book misalnya ya. Nah, itu kalian send ke email khususnya Kindle. Itu ada cara settingnya sendiri. Ini kebetulan saya nggak bisa register, jadi nggak bisa ya. Jadi saya nggak bisa atur. Tapi saya punya Kindle yang basic teman-teman. Kalau kalian pengen tahu caranya send EPUB ke Kindle, bisa tulis di kolom komen ya. Nanti akan kita bahas. Jadi kalian send buku EPUB-nya itu tadi ke email khusus yang untuk Kindle. Nanti dia akan muncul di home seperti itu. Seperti ini ya. Nah, akan muncul kayak gini, tapi nggak muncul. Nah, setelah kalian send nanti akan muncul di halaman home library-nya kalian. Jadi sebenarnya bukan buku EPUB-nya dimasukin langsung sih, tapi sama Kindle itu di-convert dulu di cloud-nya dia dan lalu dimasukkan ke sini gitu. Jadi EPUB masih oke, tapi kadang-kadang formatnya sering berantakan gitu. Misalkan ya, buku ini, Almanak ini, itu harusnya teman-teman, harusnya itu, nah di sini itu harusnya itu kayak gini munculnya. Nah nih, harusnya itu kayak gini, kelihatan ya. Harusnya itu ada seperti text box-nya ini, tapi di sini tuh nggak muncul karena dia unsupported gitu, karena di-convert dari EPUB ke MOBI. Jadi ya kadang-kadang ada error-error dikit lah di formatnya. Sedangkan untuk Onyx itu yang bisa disupport itu banyak banget teman-teman. Mulai dari EPUB, PDF, lalu CBZ atau CBZ. Kalau kalian sering baca manga atau komik itu dia support. Misalnya ini ya, saya download Detektif Conan dalam bentuk CBZ itu muncul teman-teman. Nah, oke banget ya untuk baca manga meskipun agak kecil sih tulisannya, tapi tetap jelas banget. Nah, jadi banyak banget format yang bisa didukung di Onyx ini. Dan untuk kalian lihat page turn-nya oke banget kan, dan nggak ghosting juga sih, masih oke. Nah gitu ya. Terus kayaknya MOBI itu juga disupport deh sama Onyx kalau saya nggak salah ya. Jadi untuk format itu Onyx tuh jauh lebih fleksibel. Kalian nggak ribet-ribet harus convert pakai software pihak ketiga kayak Calibre dan lain-lain gitu. Jadi nilai plus untuk Onyx dari segi format dan segi buku yang bisa disupport ya, dan juga format readingnya ya. Ini Onyx lebih oke. Oh ya, penting banget untuk fitur PDF teman-teman yang banyak banget di request teman-teman nih, karena mungkin ada yang beli Kindle untuk baca jurnal ilmiah kayak gitu. Itu sebenarnya Kindle masih cukup oke, tapi lebih oke di Onyx kalau sama-sama size 6 inch ya. Jadi menurut pengalaman saya dulu Kindle Paperwhite saya yang 6th generation itu saya pakai untuk baca diktat kuliah teman-teman, textbook yang tebel-tebel tuh, yang besar-besar dan tebel-tebel. Itu dia bisa
double tap to zoom gitu. Tapi kalian nggak bisa besar kecilkan font size atau dia register tulisan itu nggak bisa. Kalau di Onyx tuh bisa. Jadi misalkan ya, saya punya PDF, misalkan, nah ini petunjuk hidup bebas cemas misalnya ya. Nah ini tuh kalau di Onyx itu ada menu kayak gini, navigation, reflow, jadi bisa text reflow, lalu text type, oke. Ini nggak bisa karena PDF-nya itu hasil scan. Tapi kalau PDF-nya bukan hasil scan, itu bisa teman-teman keluar seperti ebook gitu ya. Jadi tulisannya bisa dibesar kecilkan. Nah kalau dia ternyata tuh scan, maksudnya hasil scan, dia kan nggak bisa detect tulisan nih. Sama kayak kalian misalnya fotokopi, habis itu kalian masukin Word, ya otomatis tulisannya tetap nggak ke-detect ya. Nah itu bisa pakai scan type aja. Nah tetap bisa kan dia. Ya meskipun kurang optimal, atau bisa juga pakai ini crop. Jadi kalian crop marginnya, otomatis dia akan nge-zoom di tulisannya aja gitu. Tapi kalau di Kindle itu belum ada fitur kayak gitu, jadi harus di pinch to zoom atau double tap to zoom untuk baca tulisannya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya jurnal ilmiah kalian itu kayak double column, kan ada ya kayak yang biologi atau apa itu kan double column gitu. Nah itu kalian double tap ke salah satu kolom, itu dia akan nge-zoom juga, jadi tetap bisa. Memang kurang optimal ya, tapi masih bisa lah, masih oke lah. Misalkan nih ya, emotionally healthy woman, saya coba ya buka. Di sini saya buka yang sama. Nih, nah buku yang sama. Oke, di Onyx itu dia kayak menurut saya lebih gelap warnanya. Lebih kebaca, dan dia ingat ya kalian tadi ya, dia bisa detect tulisan dan juga dia bisa atur kontras. Jadi kita bisa gelap terangin tulisannya di sini gitu. Jadi misalkan ini format ya, kontras. Nah ini saya mau color enhancement itu bisa. Jadi semakin tebal dianya, itu kan semakin tebal kan dibandingkan misalnya nggak ada. Nah lebih tipis. Bisa lah dirubah dikit-dikit itu masih oke, masih bisa. Tapi kalau di Kindle tuh nggak terlalu banyak menu untuk PDF. Jadi misalnya kayak gini, ini kan kurang readable ya teman-teman. Itu cuman ada menu orientation, margin, sama kontras gitu. Kalau di Kindle saya yang dulu itu kontrasnya itu bisa gelap banget sih. Tapi kalau di sini kok entah kenapa nggak terlalu gelap ya hasilnya. Kalau di Kindle yang 6th generation itu Paperwhite 6th generation tuh bisa gelap. Nah ini kalau nggak dikontrasin malah nggak kelihatan. Lebih enak mana? Ya untuk PDF, meskipun layarnya dia lebih kecil. Kalau kalian punya budget lebih, bisa pakai Onyx Nova atau Onyx Note Air ya, yang ukurannya tuh lebih gede. Jadi otomatis lebih enak untuk baca PDF dan bisa tetap di landscape mode ya teman-teman. Dua-duanya ini tetap bisa di landscape mode. Jadi meskipun udah 6,8 inch, menurutku Kindle Paperwhite yang baru ini tetap kurang ideal untuk PDF. Masih lebih oke Onyx meskipun layarnya dia lebih kecil. Tapi karena dia bisa nge-crop nih marginnya gitu. Nah ini kalau di landscape ya oke lah, masih lumayan lah. Kayak gitu. Jadi bisa buat pertimbangan teman-teman yang banyak nih file PDF, lebih oke di Onyx kalau menurut saya. Nah ini bisa double tap to zoom, kalian bisa lihat double tap to zoom. Misalnya kayak gini, aku mau nge-zoom di sini. Nah nih double tap to zoom, contoh ya. Nah dia nge-zoom kan, ke crop samping-sampingnya. Nah tapi nggak bisa atas bawah. Nah kalian tarik-tarik kayak gini. Contoh ya, kalian bayangkan ini tuh jurnal ilmiah. Dia kan biasanya ada 2 kolom, ini terus ke sini. Nah itu kalau kalian double tap to zoom di sini, dia akan nge-zoom cuma area sini aja, terus ada mapnya kecil kayak gini. Jadi kalian tetap bisa baca, cuman kurang optimal sih memang. Tapi bisa double tap to zoom gitu. Lalu untuk fitur browser di Onyx ini jauh lebih advance dibandingkan di Kindle ya. Jadi untuk di Onyx itu dia memang ada aplikasi khusus Neo Browser teman-teman di sini. Nah ini tuh ada Neo Browser. Sedangkan
Dan kalian juga bisa ya install Google Chrome kayak gitu di sini di Onyx, karena kan dia connect ke Google Play Store. Sedangkan di Kindle itu yang ada adalah experimental browser. Jadi browser bawaan dari Kindle, tapi memang kurang optimas ya gitu. Jadi tapi masih oke juga sih sebenarnya. Ini kita bandingin aja salah satu fiturnya untuk browsing. Jadi ini bisa juga dipakai untuk membaca portal-portal berita gitu ya, misalnya Detik.id dan lain-lain. Kita coba misalkan Kompas ya. Kompas. Ini tampilannya untuk Kompas. Jadi dia agak lama memang untuk load gambar. Nah, ini bisa pilih artikel mode. Itu dia akan mirip seperti mobile mode ya jadinya nanti. Kalau di sini kita coba aja kompas.com. Ini saya klik aja salah satu. Ini mirip kayak Android ya teman-teman, bakalan ada iklan-iklan yang muncul. Nah seperti ini. Tapi kalau di sini tuh nggak ada yang namanya artikel mode, karena ini tuh mirip kayak browser di HP kalian ya. Jadi nggak ada artikel mode atau apa. Tapi ini enak banget untuk baca. Nah sedangkan yang ini contohnya ya, sama ijazah palsu tadi sama artikelnya. Ini tampilannya lebih bisa dibaca di Onyx sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian merubah ke artikel mode itu akan lebih bisa dibaca. Nah kayak gini ya, mirip kayak ebook ya, tapi gambar-gambarnya itu kadang ada muncul kadang nggak muncul gitu. Jadi kalau di homepage itu memang ternyata kurang optimize untuk artikel mode, tapi kalau kalian udah masuk ke beritanya atau misalkan Twitter kayak gitu ya, nah itu lebih bisa dibaca di dalam artikel mode kayak gini. Nah ini kan lebih enak. Nah kalau di sini ya normal aja seperti baca di HP nanti munculnya teman-teman. Jadi ya ukuran tulisannya oke sih, nggak terlalu kecil banget, tapi iklan-iklan masih tetap muncul ya. Dan positifnya lagi untuk Onyx itu adalah dia bisa support macam-macam semua apps yang ada di Google. Misalnya kalian mau download WA juga bisa ya, cuman nggak enak ya ngetik di sini. Terus misalnya kalian suka mantengin grup Telegram, terus di Telegram kalian ikut misalnya self development group gitu ya, kalian mau baca di sini. Nah itu bisa banget. Jadi enak ya. Ini saya tunjukin. Ini saya kebetulan nggak connect ke WiFi. Misalkan saya mau, nah ini ya sekalian saya promo, kita punya grup baca namanya Brit dan Forum Kindle. Kalau kalian yang kepengen ikutan boleh langsung komen di bawah, nanti saya akan kirimkan linknya di Telegram. Nah ini kalian bisa baca. Ini saya nyalakan dulu Bluetoothnya, WiFi-nya. Kalian bisa baca grup dengan berlama-lama tanpa takut mata sakit, karena biasanya bacanya di HP. Nah ini kalian bisa baca forum-forum gitu ya teman-teman. Nah ini di grup Brit ini oke banget ya, banyak orang-orang keren di sini. Kalian kalau mau join bisa langsung join ya. Kita ada bedah buku setiap hari Rabu juga, dan itu gratis teman-teman. Biasanya buku-buku self improvement atau buku-buku bisnis. Nah bisa ya install Telegram. Terus habis itu WhatsApp pasti bisa, tapi saya nggak install di sini. Terus kalian bisa install Wattpad untuk yang sering baca-baca cerpen. Terus ada di sini e-Perpusdikbud dan iPusnas. Mana iPusnas ini? Nah, dua ini tuh aplikasi pinjam digital yang dicanangkan sama Bapak Jokowi ya. Jadi ini tuh aplikasi perpustakaan digital, dan kalian bisa pinjam buku mirip kayak di perpustakaan. Jadi ada waktunya, kalian pinjam tanggal berapa sampai tanggal berapa. Habis itu nanti dikembalikan kayak gitu, atau otomatis ke remove dari device-nya. Saya ada tipsnya juga supaya nggak remove dari device, caranya gimana. Kalau penasaran bisa langsung tulis di kolom komentar ya, kalian mau dibahas tentang apa untuk Onyx ya, karena yang punya saya pribadi itu yang Onyx. Nah misalnya iPusnas, itu pilihannya tuh banyak banget. Sorry, ini saya
Perpusdikbud aja, saya tunjukin sedikit. Jadi enaknya di sini itu mengurangi budget kalian untuk belanja buku ya, karena kebanyakan di Perpusdikbud dan Ipusnas itu banyak buku bahasa Indonesia. Jadi enaknya itu kalian bisa nggak harus baca buku bahasa Inggris terus kayak di Kindle gitu ya. Nah misalkan ini bisa pilih kategori, misalkan kalian suka art, musik, atau bisnis gitu. Misalnya saya pencet bisnis ya. Nah, cuman kadang ada tombolnya nggak keluar ya di sini ya, karena terlalu putih warnanya. Jadi ini di sini tuh sebenarnya ada tombol library. Kalau kalian bingung, ini kok nggak ada tombolnya, download aja di HP Android kalian. Itu kelihatan tuh tombolnya aslinya tuh di sebelah mana. Kalau kalian klik di sini tuh nyambungnya tuh ke library kita yang udah kita download. Nah ini kelihatan kan, yang udah saya pinjem, yang lagi saya pinjem tuh apa. Nah misalnya ini buku Malcolm Gladwell, ini kan aslinya buku bahasa Inggris tapi diterbitin sama Gramedia dengan bahasa Indonesia. Ini kita bisa pinjem di sini juga, jadi ya gratis pastinya. Ini kan enak kan, tuh. Nah ini bahasa Indonesia nih, terus bisa disetting-setting juga di sini. Kalau misalnya kalian rasa kurang gelap, kurang terang, nah itu settingannya bisa di sini semua. Page refreshnya gitu. Terus misalnya kalian merasa page refreshnya kok patah-patah, itu bisa ya diatur dari sini ya. Sini terus kalian klik menu. Nah refresh, di menu refresh tuh kalian bisa pilih normal atau regal atau fast, speed atau A2. Ini jadi semakin kesana semakin cepat. Kalau semakin cepat otomatis semakin ghosting teman-teman, atau semakin ada residu dari gambar sebelumnya gitu. Kalau saya sukanya di posisi regal, itu pas. Kalau kayak gini ya tuh kelihatan ya, cepet ya, lebih mirip kayak Android ya, tapi lebih ghosting nih, kalian bisa lihat. Nah ghosting kan, kalau mau nggak ghosting tinggal di page refresh gini. Nah cuman kalau saya kurang nyaman ya, jadi saya biasanya di regal itu masih oke. Di regal kayak gini, regal, sorry, normal, di normal. Agak lambat sih tapi nggak ghosting. Nah ya kan gitu. Nah ini untuk menu baca, cuman memang nggak bisa di highlight ya, soalnya dia tuh mirip kayak scan-scanan tapi bisa di bookmark ini teman-teman. Tapi kalau kalian udah kembaliin ya otomatis hilang ya bookmarknya. Jadi kalau buat saya, kalau untuk kalian pinjem di perpustakaan ada yang menarik, di foto aja di HP gitu, jadi lain kali bisa dicek lagi gitu. Itu untuk sedikit tentang aplikasi Perpusdikbud ya. Terus ada juga Gramedia Digital. Ini kalau kalian yang udah berlangganan Gramedia Digital, ini juga banyak bahasa Indonesia teman-teman, buku-buku bahasa Indonesia. Tapi kalau saya pribadi kebetulan saat ini belum berlangganan, karena saya merasa udah banyak banget source bacanya dari Perpusdikbud sama kita sideload beli di Google Books kayak gitu ya. Kadang-kadang ada juga dari Z Library gitu. Nah ini banyak buku-buku ini bisa dibaca semua di Gramedia Digital, berbayar ya langganan. Terus habis itu ada juga aplikasi Google Play Books, ini oke, bisa dibuka Kindle tadi ya. Lalu Script dan Tachiyomi. Lalu Goodreads juga bisa. Oh ya, Goodreads ada juga di Kindle. Tapi karena saya biasanya kalau kalian udah register Kindle, di sini tuh muncul menu tambahan Goodreads. Jadi kalian bisa update progres baca kalian atau wishlist kalian di Goodreads gitu. Tapi karena ini nggak bisa sign in karena pinjem tadi ya, sewa, jadi nggak bisa ya, kita nggak bisa tunjukin gitu. Nah untuk Google Play Books tampilannya kayak gini. Nah gini, misalkan ya ini buku-buku yang saya baca di Google Play Book, ini bisa banget. Nah bahkan kadang kelihatan ya ininya, animasinya masih kelihatan. Nah kelihatan oke lah untuk Google Play Books gitu. Terus di Google Play Books juga kalian bisa besar kecilkan font. Nah ini kayak gini, Meriwether, ini kesukaan saya, ini bisa ya. Oke, ini untuk tampilan Google Play Book. Terus untuk recent apps kalian bisa hapus ya dengan cara clear di sini supaya nggak berat.
mirip Android lah teman-teman. Terus Tachiyomi, nah ini yang saya suka banget untuk baca manga, jadi untuk baca komik kalian bisa buka di Tachiyomi. Kalau misalnya kalian kepingin kita bahas lebih lanjut ya tentang cara baca manga dari Books Onyx, jangan lupa tulis di kolom komen ya, nanti kita akan kita akan buatin tutorialnya teman-teman, cara baca manga di sini. Ataupun graphic novel juga bisa, misalnya 1984-nya George Orwell ini ada ternyata graphic novelnya gitu. Ini kayak saya sukanya Detektif Conan. Nah ini kalian bisa download secara offline di sini. Saya buka aja bebas ya teman-teman. Ini misalkan. Nah ini tampilannya kayak gini. Kecil nggak? Ya kecil sih, tapi masih oke banget untuk baca. Terus di settingannya itu kalian bisa pilih fit screen atau smart fit. Kalau fit screen itu akan ada sisa-sisa kanan kiri, karena kan aslinya buku komik itu nggak sekecil ini, agak besar. Tapi kalau kalian mau smart fit ya misalnya, nah ini dia akan full dari lebarnya teman-teman, sedangkan ke bawahnya kalian harus agak scroll dikit. Nah habis itu baru kalian next page. Nah kayak gini ya, terus scroll dikit. Ini tapi tulisannya lebih gede ya, tapi oke banget sih. Saya suka smart fit kadang kalau misalnya males nyekrol baru kita pakai yang fit screen gitu. Terus di sini juga bisa setting ini teman-teman, page refresh-nya tadi ya. Nah page refresh-nya ini kalau saya pencet di X mode dia ini cepet banget nanti. Coba ya. Nah cepat kan, thread. Tapi dia lebih ghosting gitu. Nah kalau kalian pencet di regal, kalau saya tetap ya sukanya itu antara nih sampai nggak kelihatan nih menunya. Nah saya tuh tetap sukanya antara regal atau normal. Kalau normal itu kalau buat komik agak terlalu lemot ya teman-teman. Jadi saya biasanya di posisi regal gitu. Nah itu untuk baca komik ataupun graphic novel. Kan kalau graphic novel barat itu biasanya tulisannya agak kecil ya, karena kan biasanya mereka tuh size-nya majalah. Jadi agak kecil memang. Bisa sih di ini aja, rotate aja. Jadi dari rotationnya kalian rotate. Nah enak ya, kalau Onyx ini bisa di custom. Tuh kan, jadi besar tulisannya. Nah enak kan, gitu. Oke, jadi ini untuk review Tachiyomi. Nah untuk Tachiyomi itu nggak ada di Google Play Store ya teman-teman. Jadi Tachiyomi itu kalian harus download dari tachiyomi.org kalau nggak salah webnya. Itu kalian download aplikasinya lalu baru dimasukin ke sini. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang baterai teman-teman. Jadi untuk baterai itu menurut saya lebih awet jauh di Kindle gitu. Kalau yang ini kan Paperwhite-nya ini saya baru pemakaian 1-2 hari karena sewa tadi ya teman-teman. Itu nggak terlalu terlihat sih memang, karena turunnya itu cuma dikit memang. Tapi kalau di Onyx ini kurang lebih 1 kali charge dengan pemakaian sekitar 2 jam baca per hari. Kalian charge 1 minggu 1 kali kurang lebih, karena dia berat ya Android. Jadi ada Google-nya. Teman-teman di grup ada juga yang komen kalau misalnya dimatikan aja Google-nya dia akan jauh lebih hemat. Tapi saya nggak mau matikan karena dia akan mengurangi experience baca. Misalkan saya mau baca di Google Play, akhirnya kan nggak bisa teman-teman kalau saya matikan Play Store-nya gitu. Jadi akan agak susah ya, misalnya saya mau sign in ke Google Drive atau misalnya email, kirim email atau apa, itu lebih nggak enak gitu. Makanya saya tetap nyalakan Google-nya, karena menurut saya charge 1 minggu 1 kali itu masih oke banget ya. Kadang kalau agak jarang baca malah bisa sampai 2 minggu gitu. Jadi dibandingkan HP kita yang 1 hari harus charge 2 kali gitu, ini tuh hemat banget karena layarnya e-ink. Cuman kalau dibandingkan dengan Kindle, kalau perbandingannya dengan Kindle Paperwhite 6th generation punya saya yang dulu, itu 1 kali charge teman-teman bisa sampai 1-2 bulan gitu ya, dengan pemakaian yang kurang lebih sama 1-2 jam baca per hari. Jadi emang dia sistemnya lebih ringan karena sistem bawaannya Amazon sendiri.
dan dia bukan Android, jadi otomatis lebih ringan untuk pemakaian baterainya gitu. Lalu untuk front light itu juga pengaruh. Kalau kalian sering nyalakan front lightnya ini dimentokin gitu ya, otomatis juga lebih cepat baterainya habis gitu. Kalau saya kondisi terang memadai selalu saya off kan, atau kadang saya nyalain tapi dikit aja, cuman supaya warna layarnya agak putih gitu aja sih. Gitu teman-teman. Jadi untuk segi baterai lebih awet di Kindle gitu. Tapi kalau yang ini saya belum bandingin ya, karena kemarin sih baru pakai 2 harian, lumayan ya turunnya kayaknya kok 10% gitu. Tapi apakah karena ini device sewa jadi udah banyak dipakai orang-orang sebelumnya juga gitu ya teman-teman, pemakaiannya, charge-nya mungkin kurang bagus atau sering charge cabut gitu, kita juga nggak paham. Tapi kalau di saya dulu tuh ya 2 hari baca tuh paling turun 1-2% aja gitu teman-teman, cuman 1-2% atau kadang 1% 2 jam kayak gitu, atau 2% itu bisa 2-3 hari baru turun. Untuk kalian yang mungkin banyak sering mobile itu ini jauh lebih ringan ya, kurang lebih ini beratnya 2 kali lipatnya ini, dan ukurannya juga ini segini. Kalau ini kira-kira 1 ukuran buku paperback ya gitu. Dan kalau kalian pakai in case bisa lebih berat lagi. Yang ini kalau dipakai in case masih oke, dipegang lama-lama nggak capek. Oke, segitu dulu teman-teman review dari kita. Maaf jadi panjang banget karena kita bahas detail banget, yang mana kita cari di YouTube nih belum ada yang bahas tentang perbandingan antara Kindle Paperwhite 11 Generation dengan Onyx Books Book 3 dengan harga yang hampir sama. Oke, jadi buat kalian yang bingung cari e-reader, bisa langsung tonton aja video ini, udah kita kupas lengkap. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you for watching. Dan buat kalian yang nonton, kira-kira tertarik nggak nih kalau kita bakalan bahas banyak buku-buku juga di video selanjutnya? Ada nggak nih teman-teman yang suka baca juga? Atau kalian punya genre tertentu atau rekomendasi tertentu untuk kita bahas di channel Cute Paw selain rajutan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, akhir kata klik like dan subscribe channel kita kalau kalian mau lihat video-video kita selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day.